Mencari keadilan, belasan orang perwakilan dari penghuni Tamrin City mendatangi Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta di Jalan Taman Jati Baru, Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka ini guna mempertanyakan pembentukan Pokja Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Tamrin City yang difasilitasi pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Namun kedatangan mereka untuk menghadiri undangan sebagai penghuni Tamrin City justru ditolak dan dihalang-halangi oleh petugas keamanan setempat saat akan menaiki lift. Kericuhan dan dorong-dorongan antara kedua belah pihak tak terhindarkan. Aksi penghadangan ini berlanjut sampai lantai 7, di mana akses pintu masuk dikunci dan dipalang menggunakan kursi. Sementara menurut para penghuni, di dalam ruangan tersebut sedang berlangsung pertemuan terkait pembahasan pembentukan Pokja P3 SRS yang baru digelar secara tertutup dan tidak transparan. Tim kuasa hukum menilai wacana pembentukan Pokja P3 SRS yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta tidak sesuai dengan aturan Pergub DKI nomor 70 tahun 2021 terkait persyaratan pembentukan P3 SRS. Selain itu, para penghuni yang terdaftar dan memiliki aset di Tamrin City yang seharusnya diikutsertakan justru tidak dilibatkan dalam pertemuan pembentukan Pokja baru yang mereka nilai digelar secara sepihak tersebut. Untuk itu, mereka mendesak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta untuk menangguhkan wacana pembentukan Pokja baru sebelum ada kesepakatan dan pembukaan ruang mediasi bagi penghuni untuk melakukan musyawarah. Pada intinya begini Pak, kita mengajukan keberatan menolak 4 surat kepala dinas terakhir Pak, yang dalam rangka membentuk anggota Pokja yang baru. Karena Pokja yang lalu tidak selesai, dibikin Pokja yang baru. Nah dalam hal ini diawali dengan adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Peradilan Tata Usaha Negara Pak. Ya, itu dicabut SK Gubernurnya tahun 2016 sudah inkrah, baru dieksekusi pada tahun 2019 bulan Agustus. Dicabut SK-nya Gubernur yang lalu oleh Gubernur Pak Anies. Nah, dieksekusilah bulan September ya, September dieksekusi, Agustus dieksekusi sehingga dicabut, sehingga tidak ada lagi pengelola di situ Pak. Nah dalam hal ini setelah itu diberi waktu 3 bulan oleh dinas untuk membentuk kepengurusan baru, tapi tidak terpenuhi, sehingga sejak 2019 akhir itu ilegal Pak. Tidak ada lagi pengelola yang resmi sesuai dengan undang-undang di Tamrin City. Nah dalam hal ini sekarang ini dibentuk Pokja untuk menunjuk Panmus, untuk menunjuk pengelola, sekaligus untuk memilih PPRS. Hal yang dilakukan ini bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut dan juga Pergub DKI Jakarta nomor 70. Sehingga kita melakukan sanggahan. Karena di sana di Tamrin City ada 13.000 unit lebih kurang kios, 2.800 apartemen, Pak. Dan nilainya triliunan, Pak. Dan banyak lagi hal-hal yang bersifat lapak-lapak, fasos-fason yang disewakan, diperjualbelikan selama 16 tahun mereka kelola uang itu. Satu kali pun belum pernah mereka memberikan laporan keuangan. Kalaupun laporan pertanggungjawabannya belum, tapi laporan keuangan pun kita nggak tahu. Dan itu uangnya nggak sedikit, juga mungkin triliunan, Pak. Nah makanya itu kami ingin bicarakan ini baik-baik secara musyawarah, sesuai dengan putusan pengadilan dan juga sesuai dengan peraturan gubernur nomor 70. Tapi kami dihalangi sekarang ini, Pak. Sepertinya kami ini kayaknya gerombolan. Sejak mulai di bawah sampai di atas. Padahal kemarin saya jam 4:30 sudah bicara dengan kepala dinas untuk membatalkan ini acara ini, supaya kita bicarakan secara musyawarah baik-baik. Begitu juga pengelola yang menurut kita tidak memenuhi persyaratan undang-undang, supaya kita musyawarahkan. Karena nggak mungkin aset triliunan dikelola secara serampangan, Pak. Mungkin pada intinya itu tujuan kita ke sini itu adalah mencari keadilan. Para pemilik bahwa
Hari ini sebenarnya acaranya adalah undangan pembentukan Pokja. Tapi undangan ini sangat disayangkan bahwa yang diundang hanya orang-orang yang entah bagaimana prosesnya bisa terpilih menjadi calon pengurus Pokja. Gitu. Tapi surat undangan tersebut ditembuskan kepada para pemilik. Di saat kami sudah bersurat ya tanggal 20 kemarin, kita 19 Kemarin sudah bersurat. Kemudian kemarin ketemu dengan Kepala Dinas Pasar Joko. Hari ini kita berharap kita bisa transparan prosesnya. Hari ini acaranya apa sih? Ya kan? Kita sejak datang di bawah, kita mau naik dihalang-halangi. Di lift, ditahan, liftnya nggak boleh naik. Kita coba naik ke atas, sudah ke atas lantai 9, ternyata dirubah. Bukan di lantai 9, di lantai 7. Padahal di surat itu di lantai 9. Nah, kita ke lantai 7, ternyata posisinya seperti ini. Dikunci, bahkan di dalam sana dipagari oleh orang-orang dan dikasih kursi didudukin gitu. Terus di dalam, di dekat ruang rapat, entah ruang apa itu, ruang rapat atau apa, dikasih tutup pakai papan whiteboard. Kenapa? Karena kami sempat melihat di situ ada orang eksternal, bukan pegawai dinas perumahan. Setelah kami bicara seperti itu, langsung mereka tutup dengan papan whiteboard. Ini yang kami sangat kecewa. Proses pembentukan Pokja ini kan sebenarnya yang sangat inti dari proses pembentukan P3SRS gitu. Karena apa? Pokja ini nantinya yang akan melakukan pengelolaan terhadap Tamrin City. Apakah nanti dia akan menunjuk lagi developer atau ex pengelola Jakarta Realty atau tidak, ini ada di tangan Pokja. Makanya kepentingannya sangat kuat sekali. Selain itu, untuk nanti proses pembentukan P3SRS, Pokja juga yang akan memfasilitasi gitu. Jadi Pokja ini sangat penting posisinya dalam proses kedepannya nasib dari para pemilik Tamrin City ini dalam melakukan pembentukan P3SRS gitu. Jadi erat kaitannya sama putusan yang kemarin. Putusan kemarin mereka sudah berjuang dan menang. Kalau ini mereka gagal mempertahankan Pokja ini, otomatis ya putusan itu akan menjadi sama saja, sia-sia saja gitu. Tuntutan abang sendiri apa bang? Tuntutan kita adalah kita transparan bahwa pembentukan Pokja itu harus sesuai dengan Pergub 70 tahun 2021. Di pasal 102B itu jelas syarat persyaratannya apa saja. Ayat 2, gitu. Ya kan, di ayat 2 dan ayat 6. Jadi kita minta secara transparan, jangan ada yang dihalang-halangi, dan prosesnya itu juga sesuai dengan Pergub. Prosesnya itu dengan rapat secara musyawarah mufakat. Dinas baru bisa mengambil alih ketika itu tidak tercapai suatu keputusan secara musyawarah mufakat. Nggak dengan seperti ini, belum ada rapat musyawarah mufakat tapi dinas sudah mengambil alih untuk melakukan penunjukan gitu loh. Kami menganggap bahwa ini suatu tindakan yang melampaui kewenangan dari dinas saat ini karena belum waktunya dinas mengambil alih penunjukan Pokja. Kami pikir seperti itu. Kami sangat kecewa sekali bahwa pemilik ini dihalang-halangi. Sedangkan ini adalah terkait dengan hak-hak dan kedaulatan dari pemilik di Tamrin City. Sementara itu, belum ada keterangan resmi baik dari Kepala Dinas maupun Kabid yang mewakili untuk dimintai keterangan menanggapi kisruh permasalahan tersebut. Mengingat saat hendak dikonfirmasi di lantai 2 ruang Kepala Dinas, salah satu pegawainya mengatakan yang bersangkutan sedang berada di luar dalam rangka menghadiri acara di KPK. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV.